iradat ilmu hayat sama basor kalam. Jadi mengetahui ilmu tauhid ini beda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, satu orang saja pun yang mengetahuinya, yang melaksanakannya, amanlah satu desa itu. Misal meninggal si A, dilaksanakan satu atau dua orang, maka pelaksanaan itu bisa menggugurkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Cukup dengan dua orang. Tapi kalaupun kita paham dengan hukum fardu kifayah, jangan pula hanya dua orang. Ini kata Pak Ustadz kemarin fardu kifayahnya nih, yang nyolatkannya dua orang saja, jangan. Nah, tapi kalau ilmu tauhid ini hukumnya wajib. Jadi seluruh individu, setiap orang dituntut kita mempelajari ilmu tauhid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum pindah dia ke Madinah, itu belum ada syariat-syariat yang diterapkan. Hanya sekedar mengenalkan Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tauhid aja yang disampaikan. Bahkan yang kita kenal Imam Abu Hanifah, ahli fikih itu, sebelum dia mengarang kitab fikih, itu yang pertama kali yang ia sampaikan adalah ilmu tauhid. Jadi alangkah meruginya seseorang itu kalau seandainya ia ibadah, ternyata Allah sebagai Khalik tak kenal dia. Bahasa yang sering kita ucapkan, tak kenal makanya tak sayang. Tak sayang makanya tak cinta. Tak cinta makanya tak jadi menikah. Jadi kenapa misalnya sahabat-sahabat itu ketika diangkatnya tangannya, itu Abu Bakar ketika dia ucapkan Allah, menggetar semuanya. Bagaimana hebatnya Ali? Berapa puluh panah yang masuk ke tubuhnya. Sampai ia pesan, tolong nanti cabutkan panah itu waktu saya melaksanakan sholat. Yang luar biasanya, ketika dia sholat, Allahu Akbar, itu panah bukan seperti dodos. Kalau dodos, tarik mudah. Jadi kalau panah itu ibarat mata pancing, semakin ditarik nyangkut dia. Bisa-bisa tertarik dagingnya. Tapi Ali tidak merasakan itu. Kenapa? Karena bentuk pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita berkenalan dengan Allah? Berjumpa tak bisa kita di dunia. Lalu berkenalanlah kita dengan Allah melalui sifat-sifatnya. Caranya sifat-sifatnya. Kalau di dalam Al-Quran ada Asmaul Husna 99. Loh, kenapa orang-orang yang ahlus sunnah wal jamaah, jadi kalau dikatakan dia ahlus sunnah wal jamaah, berarti tauhidnya harus Abu Hasan As'ari, Abu Mansur Maturidi, tidak memasukkan 99 sifat ini. Hanya 20 saja. Karena dengan yang 20 ini sudah perwakilan dari 99 sifat. Jadi ibarat kita berkenalan, pertama yang kita tanyakan yaitu siapa nama. Kalau ditanya siapa nama, berarti namanya Allah. Yang kedua, di mana? Apa pekerjaannya? Yang kedua, ada ndak Allah itu? Ada. Mana sifatnya? Wujud. Allah itu ada. Terus adanya bagaimana? Sejak kapan Allah itu ada? Inilah yang dijawab dengan sifat yang kedua, qidam. Qidam maksudnya la awwala li wujudihi. Keberadaan Allah itu tanpa permulaan. Memang sudah ada. Lawannya al-hudus. Sifat mustahilnya al-hudus yaitu baharu.
atau baru. Apa definisi hudus? Segala sesuatu yang dulunya tidak ada, sekarang ada, itu namanya baru. Langit, bumi, dulunya ada enggak nih? Enggak ada. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia baharu. Kita dulunya tidak ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, berarti dalam kacamata ilmu tauhid semuanya tidak ada yang lama. Semuanya baru. Kenapa? Karena dia bermula dari yang tidak ada menjadi ada. Seperti itu. Jadi kalau seandainya nanti ditanya, kira-kira istri bapak baru atau sudah lama dalam kajian ilmu tauhid? Baru. Kenapa? Karena dari yang dahulunya tidak ada, sekarang menjadi ada. Seperti itu. Nah, kidam artinya terdahulu. Ini dibagi kepada dua. Ada kidam zamani, terdahulu, sejak dahulu kala sudah ada. Ini tidak boleh kita katakan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Yang kedua, kidam idopi. Adanya Allah Subhanahu wa taala itu karena dia yang dahuluan. Contoh, si A adalah yang dahulu lahir dari si B. Maka si A ini dia namanya terdahulu. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala ini yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, huwal awwalu wal akhiru. Allah itu yang pertama tapi tanpa permulaan, dan dia juga yang terakhir. Maksudnya kekal abadan abidin. Jadi ini penting sekali mengenai sifat yang kedua ini, kidam, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu ada. Makna ada di sini yaitu berarti idopi. Yang ketiga, sifat yang ketiga berarti yaitu kidam hakiki. Jadi kalau ada tadi bahasa kidam zamani, berdasarkan masanya, dia sejak kapan lahir? Oh dulu. Dulu lagi tuh. Dulu. Allah tidak seperti itu. Atau kidam kodim idopi. Yaitu kalau ditanya, kamu anak yang kedua. Yang pertama mana? Si A. Berarti yang si A ini kodim idopi, dia itu dahulu dari adiknya, baru adiknya lagi. Allah Subhanahu wa taala harus kita bersihkan dari kodim zamani yang berhubungan dengan waktu, dengan kodim idofi, yaitu yang berhubungan dengan sebab musabab. Intinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh ruang, tidak butuh tempat, tidak butuh yang lainnya. Karena kalau bicara tadi zaman, kita yang ada waktu ini, detik, habis itu berubah menjadi menit, habis itu berubah menjadi jam, habis itu berubah menjadi minggu, bulan. Tapi hitungan-hitungan itu bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan qadim zamani, maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci. Allah tidak butuh yang seperti itu. Jadi ketika ditanya Allah itu ada. Mana sifatnya? Wujud. Pertanyaan yang selanjutnya, sejak kapan Allah Subhanahu wa taala itu ada? Yaitu kidam. Maksudnya Allah la awwala li wujudihi.
Kalau sempat seandainya kita mengatakan, oh Allah itu memang sudah ada kian. Karena ini nanti menolak ateis. Saat ini kita dihadapkan di masa-masa zaman fitnah ini, zaman-zaman orang yang tak percaya sama Tuhan. Dia akan menggunakan rasionalitasnya. Tidak mungkin segala sesuatu itu bisa ada tanpa ada permulaannya. Kira-kira ada nggak itu, Pak? Di alam ini. Ada enggak kira-kira? Ada. Ada. Contoh. Ketika kita kemarin dikeluarkan dari rahim ibu kita, mohon maaf, kita punya dua mata. Yang kanan sama yang kiri. Kita punya dua telinga. Yang kanan sama yang kiri. Ketika kita punya tangan, kanan kiri. Kita punya kaki, kanan kiri. Mana yang dahulu? Jadi dalam organ tubuh kita ini pun Allah ciptakan itu. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha suci dari seperti itu. Allah tidak butuh seperti itu. Kalau nanti misalnya sedikit saja tauhidnya lari, ini dibilang orang gila. Kalau bapak tidak melaksanakan hukum syariat, misalnya tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, dalam hukum syariat ini orang berdosa. Tapi dalam hukum adat, ketika seseorang tidak melakukan hukum adat, hukum kebiasaan, apa resikonya? Celaka. Contoh, bapak kalau lapar makan, tidak makan dia. Apa akibatnya? Kalau dia tidak makan, menurut hukum adat dia akan lemas. Oke, tidak makan lagi dia. Apa yang terjadi? Sakit. Kalau tidak makan dia, apa lagi risikonya? Mati, qaid. Ini hukum adat. Tapi kalau hukum akal yang berhubungan dengan tauhid, kalau kita ini ciptaan Allah, kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sifatnya, ini nanti bisa dibilang majnun dalam ilmu tauhid. Bapak-bapak, orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pengajian, ini kajian sifat 20, boleh Bapak cek, bisa dikatakan hampir punah, hampir hilang. Kenapa? Karena mereka ingin pisahkan kita dari agama ini. Karena pengennya mereka, kita ini tidak ada percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sangat penting. Ya mudah-mudahan di MDA kalau masih ada pelajaran tauhid yang berhubungan dengan sifat 20 ini, kita dukung ini. Karena belum tentu juga ilmu-ilmu ini juga ada di sekolah-sekolah dalam tanda petik, kalau tidak berdasarkan dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu berpahamkan Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Mudah-mudahan tausiah singkat ini ada manfaatnya. Tidak ada maksud mengajari, sekedar mengulang-ulang kaji. Ya mudah-mudahanlah dengan silaturahmi ini bertambah pula keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kami tutup dengan kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.